Namun sebelum kita membahas tentang pemerintah desa, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pemerintah desa. Jadi pemerintah desa adalah orang-orang yang menyelenggarakan urusan di desa, yang terdiri dari pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan badan-badan lainnya. Di sini tugas pemerintah desa yaitu untuk mengurus dan mengatur kepentingan orang-orang di desa, entah itu kepentingan masyarakat maupun kepentingan pemerintah, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan NKRI. Baik, setelah kita membahas tentang pengertian pemerintah desa, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pemerintah desa. Adapun struktur pemerintah desa yaitu yang pertama ada kepala desa, sekretaris desa, kepala keuangan desa, kepala seksi desa, dan yang terakhir ada kepala dusun. Baik, selanjutnya tugas pemerintah desa. Yang pertama, menyelenggarakan administrasi pemerintah desa, dan selanjutnya melaksanakan pemerintah desa, dan yang ketiga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola keuangan dan aset desa, dan selanjutnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pemerintah desa. Adapun fungsi-fungsi pemerintah desa ada 4. Yang pertama yaitu regulator. Adapun fungsi pemerintah sebagai regulator yaitu untuk mengatur dan membuat aturan yang berlaku di desa tersebut. Tugas utamanya tentu untuk membuat aturan yang menciptakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam pengelolaan pemerintah desa itu sendiri. Terus yang kedua ada fungsi pemerintah sebagai administrator, di mana fungsi pemerintah dalam hal ini yaitu untuk mengelola administrasi pemerintah, mulai dari mengelola tata usaha, dokumen-dokumen penting, ataupun hal-hal penting lainnya. Misalnya di sini pemerintah mencatat administrasi kependudukan. Misalnya pemerintah mencatat angka kematian, angka kelahiran, angka penduduk yang pindah, dan angka penduduk yang datang. Selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik, di mana fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, misalnya pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan sosial maupun pelayanan lainnya. Contohnya dalam pelayanan administrasi, di mana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat SKTN, KK, KTP, ataupun akte. Terus yang terakhir yaitu fungsi pemerintah sebagai motivasi dan fasilitator, di mana fungsi pemerintah dalam hal ini yaitu untuk memberikan dukungan dan saran kepada masyarakat agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa harus dikelola secara transparan, seperti akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu transparansi, di mana transparansi berarti pengelolaan keuangan desa harus secara terbuka, mudah diakses, dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dari mana dana desa ini berasal dan kemana dana desa ini bisa digunakan. Misalnya dalam APBS, biasanya diumumkan di baliho, papan pengumuman, atau website desa. Terus yang kedua ada prinsip akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas ini berarti pengelolaan dana keuangan desa harus bisa dipertanggungjawabkan, entah itu secara hukum, moral, ataupun administrasi. Yang dimana dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus memiliki bukti fisik dan administrasi yang nyata dan jelas. Terus prinsip yang ketiga yaitu prinsip partisipasi, di mana dalam prinsip ini semua masyarakat desa harus dilibatkan dan diikut sertakan dalam pengelolaan keuangan desa, entah itu dari perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Terus yang terakhir yaitu ada prinsip tertib dan disiplin anggaran, di mana prinsip ini berarti pengelolaan keuangan desa itu harus sesuai dengan rencana anggaran dan prosedur yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa ada 5. Yang pertama ada dana desa, yang kedua alokasi pendapatan desa, yang ketiga ada pendapatan asli desa, dan yang keempat ada bantuan keuangan dari kabupaten atau provinsi, dan yang terakhir ada pendapatan. Baik, saya akan menjelaskan belanja desa. Adapun beberapa, yaitu yang pertama penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, dan selanjutnya pembinaan kemasyarakatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan desa yang pertama ada perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Baik, di sini akan saya menjelaskan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran. Laporan ini menunjukkan berapa pendapatan, belanja, pembiayaan, serta aset desa yang dikelola selama periode tertentu. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran desa dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jenis-jenis laporan keuangan desa ada 4. Laporan realisis anggaran. Yang kedua, laporan kekayaan milik desa. Yang ketiga, laporan realisis dana desa. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan anggaran dusun. Namun, sebelum kita membahas tentang proses pembuatan anggaran dusun, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu anggaran dusun. Jadi, anggaran dusun itu adalah rencana kebutuhan biaya untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat dusun. Misalnya seperti pembangunan fisik, kegiatan sosial, pemberdayaan, ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan di tingkat dusun. Jadi, anggaran yang dibuat ini bisa menjadi acuan atau dasar bagi pemerintah dusun untuk mengajukan kegiatan ke pemerintah desa agar bisa mendapatkan dana dan bisa masuk ke RAKPDS atau APBS. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan anggaran dusun. Adapun proses penyusunan anggaran dusun, yang pertama ada musyawarah dusun, yang kedua ada penyusunan rencana kegiatan dusun, yang ketiga ada pembuatan rencana anggaran belanja dusun atau RAB, dan yang terakhir ada proses penyusunan proposal dusun.